Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Dewi Pritorini-Ningsi, Esos, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan sosiologi. Nomor induk mahasiswa 243011328545. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Takasus Al-Quran Ngabang dengan alamat Jalan Raya Pulau Bendo, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Ini kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data pribadi saya. Video ini dokumentasi pembelajaran saya menggunakan metode problem based learning. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita merenung sejenak agar pembelajaran kita semakin baik dan fokus. Ya, setiap langkah dalam memahami globalisasi adalah langkah menuju dunia yang lebih terhubung. Mari kita jadikan pelajaran ini sebagai kesempatan untuk memperluas wawasan dan membangun jembatan informasi yang baik. Untuk kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawanku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ayyana dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, iftah qulubana quluhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Ibu akan mengabsen kelas dahulu. Haji, Amelia, Panggilan kepada Cucu, Fadila. Elvira, Gita Yudia, Gita Maharani, Ihsan Zikri,
Muklis, Nasria, Rangga Sudrajat, Safina, Salma, Suryantini, Febrian, Wisnu Darmawan, Yusiran. Baik, hadir semua. Ibu minta kawannya untuk menjadi dirijen kelas untuk memimpin lagu. Kita mau Ibu akan kasih tahu kamu, di era modern ini dunia telah berubah menjadi satu kesatuan terhubung erat melalui teknologi digital. Globalisasi yang dahulu dimaknai suatu proses integrasi antar negara dalam bidang ekonomi, politik, budaya, kini telah berkembang menjadi sebuah fenomena yang didorong oleh kecepatan teknologi informasi. Perkembangan internet, media sosial, serta perangkat digital telah menghapus batasan geografis, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara instan di seluruh penjuru dunia. Kita mulai, biar semangat. Masih semangat? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Alhamdulillah, anak ibu semangat. Ya, kita akan lanjut di sini. Kita akan membahas pembelajaran ini. Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Ada yang tahu? Apa? Apa? Nah, ketergantungan dengan teknologi. Nih, apa saja produk digital yang digunakan masyarakat yang kamu ketahui? Produk digital? Media sosial. Media sosial. Ya. Terus? Apa lagi? Ada? Instagram ya, media sosial ya. Kita ke tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran, memahami globalisasi bagi kehidupan masyarakat melalui pengamatan kasus lingkungan sekitar secara tepat, menjelaskan kehidupan masyarakat digital dan perkembangannya, menganalisis dampak globalisasi melalui pemahaman sederhana dan kritis. Nah, itu kita pelajarinya ya, tujuan pembelajaran kita. Di sini kita masuk di bab 2. Bisa dibuka buku LKS-nya bab 2? Ya. Globalisasi dan masyarakat digital. Ya, globalisasi identik dengan istilah global village, di mana batas-batas wilayah negara seolah menjadi pudar. Ya, bahkan hampir hilang. Batas tersebut hampir hilang karena semua orang bisa mengunjungi negara
manapun dengan sangat mudah. Ya, dengan alat transportasi modern. Contohnya apa? Pesawat, ya. Ada lagi kereta cepat. Nah, itu. Jadi orang bisa berpindah dengan cepat. Selain itu, komunikasi antar masyarakat beda negara bisa dengan mudah dilakukan karena bantuan alat komunikasi dan jaringan internet. Alat komunikasinya contohnya handphone, ya. Handphone. Ya, mau hubungnya pakai WhatsApp, masalah ya. Lanjut. Nih, globalisasi menurut para ahli. Nih, Anthony Giddens mengatakan globalisasi adalah intensifikasi percepatan hubungan sosial seluruh dunia. Atau secara mendunia mengaitkan kejadian lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Kemudian Mauro Gulens berpendapat bahwa globalisasi adalah pertukaran arus barang, orang, jasa, informasi, dan budaya seluruh dunia. Proses tersebut mengarah pada ketergantungan yang lebih besar. Jadi ada ketergantungan ya. Dan kesadaran bersama masyarakat di seluruh dunia. Lanjut kita masuk teori globalisasi. Nih, lihat bisa dilihat gambarnya ya. Mobil tahun sampai sekarang ya. Kita lihat teori globalisasi, ada teori modernisasi. Globalisasi adalah hasil perkembangan alami masyarakat dari tradisional ke modern, dari yang manual ke otomatis. Kemudian ada teori ketergantungan. Globalisasi menciptakan ketergantungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Nah, negara maju itu ya kenapa bisa seperti itu karena mereka pencipta. Nah, negara berkembang itu sebagai penikmat. Harusnya kita juga bisa menjadi, ya harus juga menciptakan biar jadi maju ya. Jangan sebagai penikmat saja. Lanjut ini ada transformasi global. Ini perubahan masyarakat ini. Pada era globalisasi yang semakin pesat, perkembangan teknologi dan komunikasi telah mengubah cara hidup dan interaksi di masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Transformasi ini berdampak pada nilai-nilai tradisional yang berpegang teguh pada berbagai budaya dan masyarakat. Coba lihat gambar di situ. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Nonton TV. Di bawahnya? Main HP, main gawainya, gadget. Kita lihat di situ, beberapa tahun lalu anak-anak di seluruh dunia lebih banyak menghabiskan waktu di depan televisi bersama keluarga mereka. Tetapi semenjak adanya komputer, laptop, telepon seluler, dan jaringan internet, aktivitas tersebut perlahan berubah. Ya, teknologi gawai mudah dibawa, dapat memberi kemudahan hiburan bagi penggunanya. Akan tetapi, hal tersebut menghambat interaksi antar anggota keluarga. Jadi jarang ngomong, jarang ngobrol. Padahal interaksi antara orang tua sama anak itu sangat penting. Kenapa? Dalam transfer nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian. Jadi ada watak di situ yang terbentuk ya. Lanjut ini dampak globalisasi. Kita belajar dampaknya. Ya, nih di bidang ekonomi. Ya, ada dampak positif dan negatif. Positif bisa membantu, tapi kalau negatif menjadi masalah ya. Dampak positif yang pertama, bidang ekonomi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, kesejahteraan tenaga kerja meningkat, terciptanya e-commerce. Kemudian meningkatnya nilai ekspor dan impor. Dan kita dampak negatifnya ada ketimpangan pendapatan. Ya, ada yang rendah sekali, yang tinggi, terus monopoli dan oligopoli di tingkat global. Siapa saja yang masuk dalam, siapa saja yang berhak memasarkan, ya itu termasuk ya di tingkat dunia ya. Penurunan standar lingkungan dan produk lokal kalah saing. Lebih suka
belanja produk ya, luar, impor ya. Lanjut kita di sini ada bidang politik. Ya. Positifnya partisipasi setiap negara menciptakan perdamaian dunia semakin meningkat. Ada sifat demokratis dan terbuka yang semakin baik dalam sistem pemerintahan. Terus, sistem politik terbentuk di suatu negara berkat globalisasi yang semakin masif. Kemudian partisipasi masyarakat dalam pemerintahan semakin meningkat. Ada hubungan diplomatik antar negara semakin baik karena mudahnya dalam berkomunikasi. Tadi karena mudahnya informasi ya. Kemudian negatifnya semakin lunturnya nasionalisme pada masyarakat. Kemudian ada batasan hilang yang sama sekali terhadap kebebasan. Masuknya ideologi bangsa lain. Jadi kita bangsa sendiri lupa kadang. Tahu yang bahasa luar ya. Nggak boleh kayak begitu. Kemudian konflik di berbagai negara yang semakin sering terjadi. Kemudian politik uang yang dianggap makin wajar. Oh, udah biasa itu kan. Nggak boleh ya. Kemudian bidang sosial budaya. Nih, ada positifnya perubahan tata nilai sikap. Ya, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kualitas atau tingkat kehidupannya semakin baik ya. Kemudian ini ada yang negatifnya lunturnya nilai budaya. Tidak tahu lagi kita budaya apa. Ya, karena sudah banyak kontaminasi budaya luar. Kemudian perubahan gaya hidup. Ya, itu dampak negatifnya nanti ke barat-baratan ya. Bisa nanti. Kemudian ini bidang lingkungan. Nih, bidang lingkungan, dampak positifnya meningkatkan transportasi barang. Kemudian meningkatnya produk yang ramah lingkungan. Sekarang udah banyak. Oh, ramah lingkungan semua. Ya. Contohnya kita tidak kantong plastik lagi kalau belanja dah. Tidak pakai plastik lagi sekarang ya. Kemudian pengembangan standar lingkungan internasional, udah ikut standar internasional. Kemudian negatifnya efek rumah kaca. Ya. Habitat hancur. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ya. Gimana jadinya hidup kita tanpa adanya teknologi? Mungkin rasanya bakal kayak hidup di zaman purba kali ya, dimana masa itu belum ada yang namanya teknologi dan manusia masih bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Beruntung seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang hingga memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Gak bisa dipungkiri bahwa saat ini teknologi sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi adalah salah satu elemen kunci untuk kelangsungan hidup manusia karena bisa membuat hidup kita jadi lebih baik dan lebih mudah untuk dijalani. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kehadiran teknologi banget. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salam. Untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi disebutin sebelumnya. Ternyata dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi itu cukup serius ya. Makanya kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Jangan sampai kita mendapatkan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Terus gimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan bijak? Walaupun kecanggihan teknologi dan selayaknya dimanfaatin untuk kehidupan sehari-hari, kamu juga perlu menyesuaikan penggunaan teknologi dengan kebutuhanmu. Dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kamu bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan dan juga menggunakannya untuk hal yang positif. Gunakan gadgetmu untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat serta ilmu pengetahuan, bukan untuk menonton video-video terlarang dan sebagainya. Mengetahui dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi itu penting banget supaya kita nggak terjerumus ke dalam dampak negatifnya.
Dari waktu ke waktu, teknologi pasti akan terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Maka dari itu, yuk jadi bangsa Indonesia yang cerdas dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kamu biar bisa merasakan manfaatnya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman. Nah, apa masalahnya dalam video? Nah, teknologi bisa mengurangi interaksi antara manusia. Ada banyak tadi ada masalahnya ya. Nah, untuk kita bisa menyelesaikan masalah atau dampak negatif ini, Ibu mau membagikan kelompok untuk mengerjakan lembar kerja siswa. Ya, Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, Aji Prasetyo, Cucu, Saida Prilandada, kemudian Suryantini sama Wisnu. Untuk satu kelompok ya. Kelompok 2, Elvira, Nasria, Salma sama Yusiran. Dibentuk kelompoknya. Kelompok 3 ada Gita, Ayudia, Ihsan Zikri, Safina Yolanda sama Febrian. Kelompok 4 ada Amelia, Gita Maharani, Muklis, Rangga Sudrajat, Gita Maharani, Amelia. Dah, buat satu kelompok. Pindah. Membentuk satu kelompok. Kita mengerjakan lembar kerja ini. Ya, ambil. Udah, maju ya. Kelompok 2. Maju dulu. Bawa LKS, bawa. Nih, kelompok 2 mau menyajikan hasil diskusi. Diperhatiin. Silahkan. Udah. Perhatiin kawannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk gambar yang kami pilih, ada 3 gambar. Yang pertama adalah gadget, anak-anak yang sedang bermain gadget. Memiliki dampak positif yaitu meningkatkan akses informasi dan meningkatkan kepandaian belajar. Dan memiliki dampak negatif, pengaruh negatif pada kekebalan sosial dan risiko keamanan. Cara mengatasi masalah globalisasi tersebut yaitu mengatur konten. Pastikan konten yang diakses oleh anak kecil sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka. Nomor kedua yaitu teknologi belanja online yang memiliki dampak positif, kemudahan dan kenyamanan dan harga yang kompetitif. Dampak negatifnya ketagihan belanja online dan kualitas produk yang tidak sesuai. Cara mengatasi masalah globalisasi ini adalah meningkatkan literasi digital, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital untuk belanja online dengan aman dan efektif. Kedua, memilih toko online terpercaya, melakukan penelitian dan memilih toko online yang terpercaya dan memiliki reputasi baik untuk mengurangi risiko penipuan dan kecurangan. Dan gambar yang terakhir adalah teknologi dalam dunia kesehatan.
Dampak positifnya adalah meningkatkan akurasi diagnosis dan meningkatkan keamanan pasien. Dampak negatifnya, ketergantungan pada teknologi dan biaya yang cukup tinggi. Cara mengatasi masalah globalisasinya adalah bisa mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi di bidang kesehatan. Kemudian, bisa mempersiapkan SDM yang terampil di dunia kesehatan dengan penggunaan teknologi dengan cara mendanai pendidikan dokter atau mendanai pendidikan penggunaan teknologi di rumah sakit. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Ini kelompok 2. Bagaimana cara menjaga anak dalam penggunaan gawai atau gadget agar tidak salah dalam tontonan? Ya. Apa tadi? Bagaimana? Jawaban untuk kelompok 3, cara menjaga anak dalam Udah? Sudah cukup jelas? Jelas. Dari pembelajaran ini, Ibu bertanya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini, hari ini? Ya? Saya memahami aspek globalisasi yang mengera kebutuhan informasi dan barang-barang, jasa maupun mobilitas manusia karena banyak teknologi yang mempermudah kerja manusia. Nah, banyak teknologi yang mempermudah manusia. Nah, kita lihat rangkuman globalisasi terjadi ketika masyarakat mampu melakukan interaksi, komunikasi, dan pertukaran secara masif tanpa mengenal batas wilayah. Modernisasi, industrialisasi, dan perdagangan internasional mendorong terjadinya globalisasi sehingga berpengaruh pada transformasi atau perubahan sistem dunia globalisasi. Menimbulkan dampak positif ataupun negatif di berbagai bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Globalisasi dan digitalisasi mempengaruhi kehidupan masyarakat, misalnya eksistensi atau berbagai aktivitas masyarakat melalui perangkat elektronik dan internet merupakan representasi kehidupan digital. Kegiatan yang serba digitalisasi juga memiliki resiko, jadi ada resiko ya. Jika sumber daya manusia yang belum memadai sehingga globalisasi sebaiknya disikapi dengan bijak dan tanggung jawab. Ya. Minggu depan kita belajar materi yang berikutnya. Materi berikutnya itu realitas respon masyarakat globalisasi terhadap masyarakat digital. Ya, karena respon masyarakat itu berbeda. Globalisasi terhadap masyarakat digital. Ya, karena respon masyarakat itu berbeda. Berbeda ya, setiap itu berbeda. Ada yang pro dan kontra. Pasti lebih seru lagi kalau kita belajar di minggu depan. Ya. Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Masih semangat kan? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Demikian pembelajaran kita hari ini. Siapkan diri. Sebelum kita pulang, marilah kita mengakhiri pembelajaran ini dan kita pulang. Sebaiknya kita berdoa setelah pembelajaran ini. Ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Saya anak dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak.